Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya Pak Yayan Febriantoro. Oke, di sini nanti kita akan membahas tentang perbandingan ya. Nah, di dalam materi perbandingan ini, nanti yang pertama kita akan belajar tentang rasio, kemudian nanti kita belajar tentang perbandingan senilai, kemudian belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang skala. Kemudian kita akan membahas tentang jarak kecepatan waktu, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang debit. Oke, untuk itu langsung saja kita mulai pada soal yang berikut ini ya. Soal pertama, buku matematika tebalnya 124 halaman. Buku bahasa Indonesia tebalnya 96 halaman. Berapakah rasio tebal sebuah buku matematika dengan sebuah buku bahasa Indonesia? Nah, di sini kita mencari rasio ya. Rasio itu adalah perbandingan. Nah, di soal ini kita bandingkan antara tebal buku matematika dengan tebal buku bahasa Indonesia. Nah, rasio itu nanti bisa kita tuliskan banding atau bagi seperti ini ya. Jadi nanti tinggal matematika kita banding dengan bahasa Indonesia. Nah, tinggal kita tuliskan saja matematikanya yaitu 124. Kemudian kita bandingkan dengan bahasa Indonesia yaitu 96. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dalam mencari rasio kita cari bentuk yang paling sederhana ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara kedua bilangan ini dibagi dengan bilangan yang sama. Dan kemudian nanti kita cari bentuk yang paling sederhana. Nah, bisa kita lihat di sini nanti kita bagi saja dengan 4 ya. Jadi 124 nanti kita bagi dengan 4 yaitu 31. Kemudian 96 kita bagi juga dengan 4 yaitu 24. Nah, setelah sampai ini, kalau ini sudah bentuk paling sederhana, berarti inilah jawabannya. Jadi perbandingan rasio antara matematika dan bahasa Indonesia adalah 31 berbanding 24. Gitu ya. Berikutnya di soal nomor 2. Suatu persegi panjang lebarnya 8 cm dan luasnya adalah 104 cm pangkat 2. Berapakah rasio panjang terhadap lebarnya? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita cari dulu panjangnya ya. Dimana luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, itu nanti jawabannya 104. Nah, di sini lebarnya 8, berarti panjang kali 8 itu adalah 104. Maka nilai panjangnya adalah 104, tinggal kita bagi dengan 8, yaitu 13. Maka rasio dari panjang terhadap lebarnya, ini jangan sampai kebalik ya. Pertanyaannya adalah panjang kita bandingkan dengan lebarnya. Jadi panjangnya berapa? Yaitu panjangnya 13, lebarnya berapa? 8. Nah, seperti itu. Soal berikutnya. Nah, di sini soalnya adalah sebuah kendaraan menempuh jarak 24 km dengan menghabiskan 2 liter bensin. Berapakah liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Nah, di soal ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara logika terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa menuliskan tadi kan jaraknya 24 km, itu menghabiskan bensin 2 liter. Ini bisa kita tulis di sini 2 liter. Nah, ini artinya jarak tadi, jarak tempuhnya. Kemudian ini bensin yang dihabiskan ya, ini bensinnya. Nah, kemudian jika menempuh jarak 60 km, ini 60 km berarti jarak ya, kita tuliskan di sini. Artinya apa? Artinya bensin yang kita keluarkan semakin banyak atau semakin dikit. Nah, bisa kita lihat, tadi 24 km itu membutuhkan 2 liter. Kalau jaraknya 60 km, otomatis bensinnya semakin banyak ya. Nah, nanti di sini bisa kita simpulkan jaraknya dari 24 ke 60 itu kan semakin besar ya. Kemudian bensin yang digunakan awalnya 2 liter untuk jarak 24 km,
Kalau jaraknya 60 km berarti ini juga semakin besar. Nah, kalau ke bawah ini besar, ini bisa kita sebut dengan perbandingan senilai. Itu ya. Nah, kalau perbandingan senilai itu bisa kita selesaikan dengan cara 24 jadi 60 nanti dikali berapa. Atau bisa juga 24 nanti jadi 2 liter ini. Ini berarti kan dibagi ya. Ini dibagi dengan 12. Nah, kalau bentuk ini dibagi 12, maka yang ini juga dibagi dengan 12 yang senilai. Sehingga 60 tinggal kita bagi dengan 12 yaitu 5 liter. Seperti itu. Nah, di soal berikutnya, satu lusin kaos dibeli dengan harga 480.000. Berapakah harga beli 15 kaos? Nah, di sini kata kuncinya adalah satu lusin ya. Satu lusin adalah 12 buah. Nah, itu kita beli seharga 480.000. Kemudian kalau kita membeli 15 kaos, nah, ini 12 buah harganya segini. Kalau kita membeli 15 kaos berarti kan lebih mahal ya. Artinya ini ke sana besar, ini ke sana nanti juga besar. Berarti soal ini merupakan soal perbandingan senilai, gitu ya. Nah, ini bisa kita selesaikan. 12 jadi 480.000 itu bisa kita kalikan dengan 40.000 ya. Maka yang bawah ini juga kita kalikan dengan 40.000, yaitu 600.000. Seperti itu. Soal berikutnya. Petani bunga dalam 6 hari mampu menyemaikan 246 bunga yang ditempatkan dalam polybag. Berapa bunga yang mampu disemaikan petani dalam waktu 3 hari? Nah, di sini nanti kita tentukan jenis perbandingannya. Nah, kita bisa menuliskan dalam waktu 6 hari itu tadi dapat menyelesaikan 246 bunga ya. Nah, kemudian kalau dalam waktu 3 hari, berarti di sini 3 hari ya, itu lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, kalau tadi 6 hari 246, kalau 3 hari berarti lebih sedikit ya. Artinya apa? Ini ke sini bisa kita lihat yaitu kecil, berarti ini ke sini juga kecil. Nah, kalau sama-sama kecil berarti ini termasuk perbandingan senilai ya. Nah, kalau perbandingan senilai yang soal tadi kan kita kalikan atau bagi ke samping ya. Nah, selain itu nanti bisa kita bagi atau kali ke bawah juga. Karena apa? Ini lebih mudah. Jadi 6 jadi 3 itu kan kita bagi dengan 2 ya. Berarti yang ini nanti juga kita bagi dengan 2. Berarti 246 kita bagi 2 yaitu 123 bunga. Seperti itu. Baik, soal berikutnya ya. Perbandingan pohon jati, mahoni, dan sengon adalah 7:3:5. Jika banyak pohon mahoni dan sengon ada 648, selisih pohon jati dan sengon ada berapa? Nah, ini salah satu contoh bentuk soal penerapan dari soal perbandingan senilai ya. Nah, dari sini bisa kita tuliskan, tadi kan ada pohon apa saja, yaitu jati banding mahoni, kemudian kita banding dengan sengon. Perbandingannya adalah 7:3:5, gitu ya. Nah, kemudian banyak pohon mahoni dan sengon adalah 648. Nah, bisa kita selesaikan dengan cara begini. Pohon mahoni dan sengon kita jumlahkan. Jumlahkan apanya? Yaitu jumlahkan perbandingannya. Antara mahoni dan sengon ini kita jumlahkan. Berarti 3 ditambah dengan 5, yaitu 8 ya. Nah, 8 ini menjadi 648. Nah, di sini perlu dikali berapa? Nah, bisa kita selesaikan dengan cara 648 ini kita bagi dengan 8.
yaitu nanti dikalikan dengan 81. Begitu ya. Nah, ini nanti sebagai kata kuncinya. Kemudian yang dicari adalah selisih. Kalau selisih berarti kurang ya, antara pohon jati dan sengon. Berarti selisih kurang antara jati dan sengon. Berarti perbandingannya kita kurangkan. 7 kurangi 5 yaitu 2. Nah, ini tinggal kita selesaikan, kalikan dengan kata kunci tadi. Nah, berarti selisih pohon jati dan sengon adalah 2 kali 81, yaitu 162. Seperti itu. Nah, berikutnya, perbandingan hasil panen kopi Pak Anto dan Pak Tatang adalah 3:5. Pak Tatang dan Pak Rudi yaitu 2:7. Jika selisih hasil panen kopi Pak Rudi dan Pak Tatang adalah 50 kg, maka jumlah hasil panen kopi Pak Anto dan Pak Rudi adalah. Nah, di sini tipe soal perbandingan ganda ya. Untuk menyelesaikan soal perbandingan ganda, tipsnya adalah yang di soal yang disebut 2 kali kita nanti taruh di tengah. Kalau kita cermati di sini Pak Anto dan Pak Tatang, kemudian Pak Tatang dan Pak Rudi ya. Berarti yang disebut 2 kali adalah Pak Tatang. Berarti bisa kita tuliskan Anto kita banding dengan Tatang, kemudian Tatang kita banding dengan Rudi. Gitu ya. Nah, Anto banding Tatang itu adalah 3:5. Kemudian Tatang banding Rudi adalah 2:7. Nah, di sini kita mencari perbandingan baru dengan cara dikalikan miring, kemudian ini lurus, ini kalikan miring, gitu ya. 3 kali 2 boleh, yaitu 6 banding 5 kali 2 10 banding 5 kali 7 35. Nah, dari sini kita sudah memperoleh perbandingan baru, di mana tadi Anto banding Tatang banding Rudi perbandingannya adalah 6 banding 10 banding 35. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini itu prinsipnya sama dengan soal yang di atas tadi. Bisa kita lihat selisih Pak Rudi dengan Pak Tatang, berarti antara Rudi dan Tatang nanti kita selisihkan perbandingannya. Berarti 35 kurangi 10 ya, yaitu 25. Itu menjadi 50. Berarti 25 jadi 50 itu dikalikan 2 ya. Ini kata kuncinya. Kemudian yang dicari adalah jumlah Pak Anto dan Pak Rudi. Berarti Anto ditambah dengan Rudi. Berarti perbandingannya ini ditambah dengan ini. Nanti jumlah dari 6 dan 35 yaitu 41 ya. Nah, tinggal kalikan dengan 2. Nah, 41 tinggal kali 2 yaitu 82 kg. Seperti itu ya. Soal berikutnya. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Nah, berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai dikerjakan oleh 14 orang? Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Tadi 42 hari itu selesai oleh 12 orang. Kemudian kalau dikerjakan 14 orang itu selesai lebih dari 42 atau kurang dari 42. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kalau orangnya lebih banyak, pastikan pekerjaan itu lebih cepat selesai ya. Artinya apa? Semakin banyak orang yang bekerja, semakin cepat penyelesaiannya toh. Berarti bisa kita simpulkan nanti ini menjadi semakin kecil ya, atau sedikit harinya. Kemudian di sini orangnya semakin besar. Nah, kalau ke bawah ini kecil, ke bawah ini besar, berarti ini nanti bisa kita sebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai? Nah, di sini nanti bisa kita selesaikan dengan cara tinggal kita sisipi dengan per kali saja. Ini sama ini kan bisa disederhanakan. Ini dibagi 14 1, ini 3. Berarti tinggal 3 kali 12 yaitu 36 hari. Nah, seperti itu. Berikutnya, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari.
Kemudian peternak tersebut membeli 4 ekor kambing lagi, maka persediaan makan akan habis setelah berapa hari, gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan, tadi awalnya 20 ekor, itu selesai atau habis dalam waktu 18 hari. Kemudian ia membeli lagi. Nah, kalau membeli lagi berarti kambingnya bertambah ya, yaitu 20 ditambah 4, yaitu 24 ekor. Nah, kita lihat, kalau 20 ekor itu makanan habis dalam waktu 18 hari. Kalau ada 24 ekor kambing, berarti makanannya itu nanti lebih cepat habis atau lebih lama. Nah, nanti ini lebih cepat ya. Artinya apa? Ini 20 ke 24 di sini besar. Di sini nanti lebih cepat, berarti ini kecil ya, lebih kecil dari 18. Artinya kalau ke sini besar, ke sini kecil, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, dalam menyelesaikan bisa langsung kita kasih per kali, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan. Ini berarti sama ini bisa kita bagi dengan 6, yaitu ini 3, ini 4 ya. Nah, kemudian 20 dibagi 4, ini 1, ini 5. Berarti tinggal 5 kali 3, yaitu 15 hari. Nah, jadi nanti 24 ekor itu nanti akan habis dalam waktu 15 hari. Baik, di soal berikutnya, sebuah proyek direncanakan selesai selama 12 hari oleh 10 orang. Berapakah hari proyek selesai jika jumlah pekerja menjadi 24 orang? Nah, di sini bisa kita tuliskan, tadi 12 hari itu selesai oleh 10 orang ya. Kalau sekarang orangnya menjadi 24 orang, artinya apa? Pekerjaan semakin banyak yang mengerjakan, itu semakin cepat selesai ya. Artinya ini tadi besar, kemudian ini semakin cepat atau semakin kecil ya. Nah, artinya apa? Kalau berbeda seperti ini, berarti perbandingan berbalik nilai, tinggal kita sisipi per kali. Nah, ini 1, ini 2, berarti tinggal 10 dibagi 2, yaitu 5 hari, gitu ya. Nah, di soal berikutnya adalah banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan jika proyek dipercepat 4 hari. Nah, tadi kan di sini 12 hari itu selesai oleh 10 orang. Nah, proyeknya ini dipercepat 4 hari. Berarti kan tadi awalnya 12 hari dipercepat 4 hari, berarti targetnya adalah 8 hari ya. Jadi ini semakin cepat ya. Artinya kalau pengen semakin cepat selesai, berarti kan orangnya harus semakin banyak. Artinya ini ke sini besar, harinya di sini cepat atau kecil. Berarti ini perbandingan berbalik nilai ya. Bisa kita selesaikan, tinggal sisipi per kali. Nah, di sini kita bagi dengan 4, yaitu 2 dibagi 4, 3. Ini 1, ini 5. Tinggal 3 kali 5, yaitu 15 orang. Itu ya. Nah, pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Tadi kan sudah ada 10 orang. Nah, yang dibutuhkan untuk 8 hari itu adalah 15 orang. Berarti tambahannya yaitu 15 tinggal dikurangi dengan 10, yaitu 5 orang. Seperti itu.